Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu donatur yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita kembali dipertemukan melalui fasilitas Zoom meeting untuk mengadakan kajian. Kita belajar ilmu agama bareng kepada Al-Ustadz yang hari ini mengisi, yaitu Ustadz Abdul Aswad Al-Bayati Hafizahullah Ta'ala. Insya Allah tema kajian hari ini, sore hari ini, yaitu mewaspadai bahaya sihir. Nah, untuk mengetahui secara islami, secara syariat, bagaimana cara mewaspadai bahaya sihir, insya Allah langsung dijelaskan oleh Al-Ustadz Abdul Aswad Al-Bayati Hafizahullah Ta'ala kepada Al-Ustadz. Falyatafaddal masykuran. Silakan Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Para sahabat SIP yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada hari ini, pada kesempatan sore hari ini, di hari Kamis, kita akan bersama-sama mendengarkan pembacaan satu buah kitab yang berjudul As-Sihru Khataruhu At-Tahassunu Minhu Kaifiyatu Hallihi. Sihir, bahayanya, cara membentengi diri darinya, dan juga cara melenyapkan atau mengobati dari efek sihir tersebut. Kitab ini ditulis oleh Syekh Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim, salah seorang imam dan khatib di Masjid Nabawi Asy-Syarif. Dalam hal ini sebagai admin, kemarin sudah saya kirimi soft copy dari kitab ini. Nanti para jamaah bisa mencetak, ya, bentuknya seperti ini. Ini saya juga mencetak sendiri, ya. Datang saja ke tukang fotokopi untuk mencetak kitab ini. Kemudian nanti setiap Kamis, pekan pertama dan ketiga kalau saya tidak salah ingat, selama 1 jam ke depan kita akan bersama-sama membaca kitab ini. Baik, yang sudah memiliki kitab bisa langsung dibuka di halaman 5. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala, penulis kitab ini Syekh Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim hafizahullahu ta'ala. Beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Perlu kita ketahui bahwa para ulama kita rahmatullahi alaihim ajma'in memiliki kebiasaan saat menulis kitab, mereka memulainya dengan menuliskan lafaz basmalah. Kemudian saat akan memulai pembicaraan, mereka memulai dengan mengucapkan hamdalah. Jadi patokannya kalau halo, apakah suara saya masih bisa didengar? Ustaz, lancar, alhamdulillah. Jadi kalau akan mulai menulis, dimulai dengan basmalah.
Kalau akan memulai berbicara, dimulai dengan hamdalah. Alhamdulillah ada tampilan kitabnya di layar ya. Nah, berkaitan dengan WhatsApp, berkaitan dengan Jabri, berkaitan dengan inbox, itu para ustadz kita berbeda pendapat saat kita menuliskan Jabrian atau SMS atau inbox. Mana yang harus kita mulai? Kita memulai dengan basmalah atau kita mulai dengan salam atau hamdalah. Sebagian ustadz mengatakan meskipun WhatsApp ini disebut sebagai message ya atau risalah atau surat yang selayaknya dimulai dengan basmalah, akan tetapi sebagian dari ustadz kita mengatakan WhatsApp ini hakikatnya adalah percakapan. Jadi dia bukan surat, tetapi dia sedang berdialog. Saat kita berkirim Jabri dengan saudara kita, dengan ayah bunda kita, meskipun melalui WhatsApp, hakikatnya kita itu sedang berdialog. Nah, kalau berdialog ya dimulai dengan salam. Namun sebagian ustadz yang lain mengatakan Jabrian, inbox, itu adalah bagian dari surat, maka sunnahnya adalah memulai surat, memulai tulisan itu dengan basmalah. Sebagaimana kebiasaan para ulama kita. Di dalam kitab Husnul Ta'wil fi Ma'rifatil Awail, disebutkan bahwa manusia pertama yang memulai menulis surat dengan basmalah, memulainya dengan lafaz atau dengan kalimat basmalah adalah baginda Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab suci Al-Quran, ya ayyuhal mala'u, wahai hulu balangku, wahai rakyatku, inni ulqiya ilayya kitabun karimun. Sesungguhnya aku dilempari surat yang mulia. Innahu min Sulaimana, surat itu berasal dari Sulaiman, wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dan surat itu dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Sehingga Nabi Sulaiman adalah orang pertama di muka bumi ini, di bawah kolong langit ini, yang mengajarkan kebiasaan menuliskan basmalah sebelum memulai menulis surat ataupun buku. Dan kebiasaan ini dibenarkan oleh syariat Islam dan dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Setiap kali Nabi menulis surat kepada raja-raja yang ingin beliau dakwahi, beliau pasti memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad Rasulillah ila azimir Rum. Misalnya, salamun ala man ittaba'al huda. Bismillahirrahmanirrahim dari Muhammad Rasulullah, utusan Allah kepada sang pembesar negeri Rum. Salam keselamatan untuk orang yang mengikuti jalan petunjuk. Itu adalah surat-surat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kebiasaan ini pun diteruskan oleh para ulama rahimahullah. Kenapa? Karena para ulama adalah pemegang tongkat estafet dakwahnya para nabi. Sebagaimana disebutkan, innal ulama warathatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama wa innama warrathul ilma. Para ulama itu adalah pewaris nabi. Dan para nabi tidak mewariskan dinar maupun dirham, akan tetapi mewariskan ilmu. Barang siapa mengambil ilmunya para nabi, maka dia telah mengambil bahagian yang besar. Nah, ada sebagian orang juga yang membedakan antara basmalah dengan tasmiyah. Sebagian ulama mengatakan tasmiyah dan basmalah sama. Sebagian membedakan kalau basmalah itu redaksinya Bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan tasmiyah redaksinya adalah Bismillah saja, tanpa Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian lafaz tasmiyah ini disunahkan untuk dibaca satu ya saat akan menyembelih hewan kurban, saat akan menyembelih hewan
yang mau kita potong, maka sebelum memotong hewan tersebut kita harus membaca tasmiyah, ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis ya dari sahabat Abu Hurairah, "Dhahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bikabsyaini amlahaini aqranain." Nabi menyembelih 2 ekor domba yang berwarna putih garam, yang gemuk, yang bertanduk. Dzabahahuma biyadihi. Beliau menyembelih dengan tangan beliau sendiri. Wa samma wa kabbara. Beliau membaca tasmiyah dan membaca takbir. Yang kedua, kita membaca tasmiyah saat akan makan. Ya. Sebagaimana disebut dalam hadis sahih riwayat Bukhari di dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Kalau seseorang makan, minum, lalu dia wa dzakara rasmallah, membaca tasmiyah, qala syaitanu, maka setan akan mengatakan la asya'alakum, tidak ada jatah makan malam bagi kalian karena si fulan ini sebelum memakan dia membaca tasmiyah. Redaksinya adalah bismillah saja, tidak pakai ar-Rahman ar-Rahim. Yang ketiga, kita membaca tasmiyah saat akan melepas baju dan celana kita. Berdasarkan hadis sahih riwayat Muslim, satru ma baina ayunil jin wa aurati bani adam an yaqula bismillah. Pembenteng antara mata jin dengan aurat anak Adam yaitu dengan membaca bismillah. Maka selayaknya sebelum kita melepas baju, melepas celana, gamis, sarung, ya, kita membaca bismillah agar jin yang mungkin ada di sekitar kita atau ada di dalam rumah kita tidak bisa melihat aurat kita. Yang keempat, kita membaca tasmiyah saat hendak tidur, ya. Saat hendak memasuki toilet. Saat hendak memasuki toilet. Dan toilet tidak mesti WC, karena saat kita berada di gunung, di hutan, ya, kita ingin buang air kecil, buang air besar, kita menjauh dari pandangan manusia. Nah, sebelum memasuki tempat buang air besar, buang air kecil itu kita membaca bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dengan menyebut asma Allah, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari gangguan jin laki-laki dan jin wanita. Yang kelima, kita membaca tasmiyah, lafadz basmalah tadi, saat kita menutup pintu dan jendela di malam hari. Ya, sebagaimana disebut dalam hadis sahih riwayat Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Kalau seorang muslim di waktu malam sebelum beranjak tidur dia menutup pintu dan jendelanya sembari membaca bismillah begitu, tidak pakai ar-Rahman ar-Rahim, qala syaitanu, maka setan akan mengatakan la mabita lakum, tidak ada tempat menginap bagi kalian. Ya, ini diantara situasi dan kondisi di mana kita membaca apa? Bismillah. Demikian pula saat akan berwudu. Nabi mengatakan la wudu'a liman lam yadhkurismullah. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak membaca tasmiyah. Yang keenam, baiknya sebelum tidur pun kita juga membaca tasmiyah. Wabil khusus orang-orang yang merasa dirinya mendapatkan gangguan jin. Ya, dia membaca bismillah di ketujuh situasi dan kondisi yang tadi saya jelaskan. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, berikutnya al-muqaddimatu, artinya adalah pembukaan. Ya, muqaddimah ini adalah lafadz Arab yang sudah menjadi bahasa Indonesia. Ya, muqaddimah Undang-Undang Dasar 1945 misalnya. Jadi muqaddimah itu adalah kata serapan. Kata bahasa Indonesia yang terambil dari bahasa Arab. Dan kata serapan bahasa Indonesia yang terambil dari bahasa Arab ini teramat sangat banyak sekali. Nafas, kemudian saat, kemudian madrasah, kitab, bab, pasal, masjid, madrasah, dewan, ya, permusyawaratan rakyat, majelis, permusyawaratan rakyat, ijazah, dunia, akhirat, dan banyak sekali bahasa Arab yang sudah menjadi bahasa Indonesia.
Maka kalau ada orang mengatakan kita sebagai orang Nusantara nggak usah bersikap ke Arab-Araban, nggak usah pakai bahasa Arab, ya kemungkinan besar kalau unsur-unsur kalimat Arab dalam bahasa Indonesia itu dihilangkan, maka kita akan menjadi kesulitan berkomunikasi. Karena banyak sekali bahasa Arab yang sudah menjadi bahasa Indonesia. Seperti Rob, kemudian dunia, kemudian sholat, kemudian salam, Nabi, Rasul, ya, dan banyak sekali yang lain. Al-Muqaddimah, pembukaan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji hanya milik Allah, sang penguasa alam semesta. Wassalatu wassalamu, salawat serta salam, ala nabiyyina Muhammadin, semoga terlimpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi, dan semoga salawat dan salam juga terlimpah curahkan kepada keluarga beliau. Wa ashabihi ajma'in, dan kepada seluruh sahabat beliau. Nah, pada kali ini saya ingin sedikit menjelaskan tentang makna keluarga Nabi. Karena beberapa waktu yang lalu ya sempat ada geger-gegeran, sempat ada rame-rame berkaitan dengan apa? Nasab yang bersambung sampai kepada keluarga Nabi. Nah, disebutkan di sini sholawat serta salam semoga terlimpah curah kepada Nabi, kepada keluarganya, dan kepada para sahabatnya. Siapakah keluarga Nabi itu? Para ulama menjelaskan, keluarga Nabi itu ada dua definisi besar. Yang pertama, keluarga yang khusus, yaitu adalah orang-orang yang masih memiliki tali kekerabatan dengan Nabi, dan mereka ini diharamkan dari memakan harta sedekah. Nabi dan keluarganya tidak boleh memakan sedekah. Ya, sebagaimana disebut dalam hadis sahih, ya, dituliskan hadis ini oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Saat Nabi melihat cucu beliau Al-Hasan bin Ali memakan tamrotan min tamris sadaqah, memakan satu biji kurma dari kurma sedekah. Ya, Nabi mengatakan kepada cucunya Hasan bin Ali yang waktu itu masih kecil, apa kata beliau? Kih, kih, irmi biha. Ama alimta inna la na'kulu sadaqata. Kih, kih. Kata kih, kih diterangkan oleh Syekh Salim bin Id al-Hilali, ya, di dalam kitab Bahjatun Nadhirin. Dia adalah kalimat zajrin, kalimat untuk memperingatkan, ya, tuqalu lis-sabiyyi, yang biasanya diucapkan di hadapan anak-anak, li ibadihim, dalam rangka untuk menjauhkan anak-anak ini anil mustaqdarat, dari benda-benda yang kotor. Jadi orang Arab zaman dulu kalau melihat anaknya, cucunya, anak-anak kecil yang bermain dengan benda-benda kotor, mereka akan mengatakan kih, kih. Ya, kalau orang Indonesia mungkin mengatakan hi gitu. Hi, jijik, kotor, dan seterusnya. Nabi melihat cucunya makan kurma sedekah, beliau mengatakan kih, kih, irmi biha. Buanglah kurma itu. Muntahkan kurma itu. Ama alimta, tidakkah engkau mengetahui, innala na'kulu sadaqata, bahwasanya kita itu dilarang memakan harta sedekah. Nah, setiap orang yang menjadi keluarga Nabi, yang masih memiliki tali kekerabatan dengan Nabi, siapakah mereka? Yaitu orang-orang yang dilarang dari memakan harta sedekah. Tetapi mereka diperbolehkan untuk memakan harta hadiah. Ini definisi pertama dari keluarga Nabi. Definisi yang khusus. Dan di sana ada definisi yang kedua, yaitu definisi yang umum. Siapakah keluarga Nabi? Jawabnya adalah kullu man ittaba'a millata an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang yang mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia disebut dengan keluarga Nabi. Mana dalilnya kok keluarga Nabi? Setiap orang yang mengikuti sunnah Nabi,
mengikuti akidahnya Nabi, mengikuti akhlaknya Nabi, mengikuti tata cara ibadahnya Nabi. Mereka disebut sebagai keluarga Nabi. Dalilnya mana? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. An-naru yu'raduna 'alaiha huduwan wa asyiya. Api itu ditampakkan terhadap Fir'aun dan keluarganya di waktu pagi dan sore hari. Wa yauma taqumus sa'ah, dan kelak saat hari kiamat sudah datang menjelang, adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Masukkanlah keluarga Fir'aun ke dalam azab yang pedih. Kata Allah Ta'ala, nanti kalau kiamat sudah datang, masukkan Fir'aun dan keluarganya ke dalam azab yang pedih. Pertanyaannya, siapa keluarga Fir'aun yang akan diazab oleh Allah ini? Siapa keluarga Fir'aun yang dimasukkan ke dalam neraka Jahannam ini? Apakah Asiyah? Apakah istri Fir'aun yang akan dimasukkan ke dalam neraka? Jawabnya tidak. Justru istrinya Fir'aun ini menjadi salah satu wanita yang dijamin masuk surga oleh Allah Ta'ala. Sehingga istrinya Fir'aun ini tidak disebut sebagai keluarga Fir'aun. Kalau begitu siapa keluarga Fir'aun yang akan dimasukkan ke dalam neraka? Jawabnya adalah atba'u millati Fir'aun, yaitu para pengikut ajarannya Fir'aun. Meskipun para pengikut ajaran Fir'aun ini tidak memiliki hubungan darah, tidak memiliki tali kekerabatan dengan Fir'aun, tetapi karena mereka mengikuti ajaran Fir'aun, maka dia disebut sebagai keluarga Fir'aun. Konsekuensi logis dari pemahaman ini adalah setiap orang Islam yang mengikuti ajaran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dia menjadi keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini pula yang ditorehkan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Ibhajul Mu'minin, syarah Manhajis Salikin. Apa kata beliau? Beliau menorehkan beberapa bait syair. Begini bunyinya. Alun nabiyyi hum atba'u millatihi. Man kana min ajamin wa min arabin. Lau lam yakunil alu illa biqarabatihi. La sallal musalli ala taghi abi lahabin. Alun nabiyyi, keluarga Nabi itu, hum atba'u millatihi. Mereka adalah para pengikut ajarannya Nabi. Man kana min ajamin wa min arabin. Sama saja apakah mereka ini dari kalangan orang Arab atau kalangan non-Arab. Apakah dia orang Betawi, apakah orang Sunda, apakah orang Jawa, apa Madura, apa Bugis, apa Dayak, apa dia dari suku Sasak. Selama dia mengikuti ajaran Nabi, maka dia adalah keluarga Nabi. Laulam yakunil alu illa biqarabatihi la sallal musalli ala taghi abi lahabin. Seandainya kekeluargaan itu tidak dianggap kecuali hanya berdasarkan kekerabatan dan pertalian darah saja, maka setiap orang yang sholat senantiasa mendoakan kebaikan bagi seorang taghut, yaitu Abu Lahab. Karena Abu Lahab ini memiliki pertalian darah dengan Nabi. Tapi Abu Lahab tidak dianggap sebagai keluarga Nabi karena tidak mengikuti ajaran Nabi. Sebagaimana Asiyah, istri Fir'aun, di dalam Al-Quran dia tidak disebut sebagai keluarga Fir'aun. Kenapa? Karena Asiyah tidak mau mengikuti ajaran Fir'aun. Asiyah menjadi wanita mukminah, wanita yang beriman, yang bahkan mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu makna dari keluarga. Dan ahli sunnati wal jamaah sangat menghormati keluarga Nabi dalam artian khusus. Keluarga Nabi yang masih memiliki hubungan darah. Ya, tetapi rasa cinta mereka
Berbanding lurus dengan apa? Berbanding lurus dengan kesetiaan keluarga Nabi terhadap ajaran Nabi. Meskipun seseorang memiliki hubungan darah dengan Nabi, tapi kalau tidak menjalankan sunnah-sunnah Nabi, tidak mengikuti ajaran Nabi, maka ahli sunnah tidak boleh mencintainya. Ya, ahli sunnah tidak boleh mencintainya. Dan ahli sunnah mencintai setiap orang yang mengikuti ajaran Nabi meskipun dia bukan dari kerabatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya para sahabat. Siapa itu? Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan di dalam kitab Fathul Bari, kullu man laqiyan nabiyya. Setiap orang yang pernah bertemu dengan Nabi, kemudian wa amana bihi, beriman dengannya, wa mata ala dzalik, dan dia mati dengan membawa keimanannya tersebut. Itu disebut dengan sahabat. Ya. Tidak harus melihat Nabi. Karena ada sahabat Nabi yang buta seperti Abdullah ibnu Ummi Maktum. Makanya definisinya setiap orang yang pernah berjumpa dengan Nabi, kemudian beriman kepadanya, dan mati di dalam membawa keimanan tersebut. Ya, sehingga orang-orang yang berjumpa dengan Nabi beriman, tetapi setelah Nabi wafat, mereka murtad, meninggalkan keimanannya, mereka tidak disebut sebagai sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di mukadimah ini penulis menyampaikan puja-puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikan permohonan agar salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya. Maka insya Allah setiap orang Islam yang mengikuti ajaran Nabi, mereka mendapatkan bahagian, mendapatkan jatah dari doa yang mulia ini. Alhamdulillah. Amma ba'du, adapun setelahnya. Fasihru, kata beliau, sihir itu min mubiqatid din, termasuk hal yang bisa merusak agama. Wa min ma'awili hadmil mujtama'i, dan sihir itu merupakan salah satu unsur utama yang menyebabkan hancurnya satu tatanan masyarakat. Wa tafarruqil usrah, sihir itu juga menjadi penyebab bercerai-berainya hubungan kekeluargaan. Bahkan visi dan misi pertama dan utama dari sihir itu adalah untuk yufarriqu bainaz zaujain, untuk menceraikan di antara suami dan istri. Tujuan pertama dan utama dari dilancarkannya sihir di antaranya adalah untuk menceraikan apa? Antara suami dan istri. Walibu di ba'din nasi an rabbihim wa adami ridahum bima kutiba lahum aw li ghairihim wa li taghalghulil hasadi fi sudurihim 'alal akharin laja'u ila man yuhaqqiqu ma'aribahum fi za'mihim. Walibu di ba'din nas, dikarenakan jauhnya sebagian manusia an rabbihim, dari Tuhan mereka, wa adami ridahum, dan disebabkan tidak ridhonya sebagian manusia bima kutiba lahum, terhadap apa yang telah Allah tuliskan bagi mereka. Sebagian manusia jauh dari Allah, sebagian manusia tidak merasa puas terhadap takdir, terhadap jatah rezeki pemberian Allah kepada dirinya, auli ghairihi, maupun kepada orang lain. Kalau seseorang tidak ridho terhadap jatah rezeki pemberian Allah, maka dia melakukan ilmu sihir untuk memperkaya diri. Kalau seseorang tidak ridho, tidak puas dengan jatah rezeki yang diberikan Allah kepada orang lain, kepada tetangganya, kepada sahabatnya, kepada saudaranya, dia tidak suka, tidak senang kalau saudaranya kaya, tidak suka kalau tetangganya sukses di dalam berdagang, maka dia kemudian bersegera melakukan sihir ini dalam rangka untuk mencelakakan saudaranya. Walitaghalghulil hasadi fi sudurihim 'alal akharin, dan juga disebabkan
memuncaknya, membuncahnya rasa hasad, rasa iri, fi sudurihim, yang ada di dalam dada-dada mereka, alal akharin, terhadap orang lain. Laja'u ila man yuhaqiqu ma'aribahum fi za'mihim. Dikarenakan tiga hal ini. Yang pertama, jauhnya manusia dari Allah. Yang kedua, tidak puas dengan jatah rezekinya ataupun jatah rezeki tetangganya. Yang ketiga, karena rasa hasad, iri dan dengki kepada orang lain. Sebagian manusia itu lantas laja'u, menuju, mengungsi ila man yuhaqiqu ma'aribahum, minta tolong kepada orang yang bisa merealisasikan, mewujudkan keinginan mereka fi za'mihim, menurut persangkaan mereka. Yaitu mereka menuju kepada siapa? Mereka minta tolong kepada dukun. Maka sebagian masyarakat kita juga menganut satu prinsip hidup yang sesat dan menyesatkan. Cinta ditolak, dukun bertindak. Walakin inda man yufsidu aqidatahum minas saharati wal kuhani wal arrafin. Akan tetapi sebagian orang ini mereka justru minta tolong kepada orang yang bisa merusak akidahnya dari kalangan as-saharah, para tukang sihir, wal kuhan, para tukang dukun, wal arrafin, dan kepada para tukang ramal. Tidak ada manusia yang mengetahui kegaiban, meramalkan kejadian-kejadian yang akan datang. Tidak ada. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab suci Al-Qur'an, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah hai Muhammad, tidak ada satupun makhluk langit, tidak ada satupun makhluk bumi yang mengetahui kegaiban kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, beberapa waktu yang lalu ada sebuah video lewat di beranda akun sosmed saya menceritakan, mengisahkan video lama dari seorang tokoh publik ya, yang mengatakan nanti itu calon presiden ada 3, yaitu Prabowo, kemudian Anies Baswedan, dan juga Gubernur Jawa Tengah. Dia mengatakan begitu. Sekitar 2 tahun yang lalu, sebelum masa pemilu tiba. Nah, kemudian sekarang menjadi kenyataan ucapannya dia itu. Dan video itu kemudian di-share kemana-mana. Ya. Tanggapan saya adalah orang tadi itu tidak mengetahui kegaiban. Dia hanya mengucapkan sesuatu yang kemudian secara kebetulan menjadi kenyataan. Kebetulan saja. Yang namanya kebetulan itu bisa terjadi pada diri siapapun. Tapi tidak bisa seseorang memastikan. Seperti seorang santri yang dulu meramalkan orang-orang yang akan menjadi menteri. Kemudian dia menyebut beberapa nama, kok ternyata benar ya. Itu semua hanya kebetulan. Saya pun pernah mengalami kebetulan. Ada seorang jamaah pengajian datang, ya. Saya tanya, apa manfaat sampean datang ke sini? Apakah supaya utangnya lunas? Saya hanya bercanda saja. Ternyata dia menjawab, benar Ustaz. Alhamdulillah di antara efek baik saya datang ke sini, utang saya yang bertahun-tahun itu tidak bisa saya lunasi. Tapi karena ada pengajian nih saya datang ke sini, saya bisa melunasi hutang saya. Ceritanya dia punya teman di luar kota yang sangat jauh. Sehingga dia kesusahan untuk memberikan langsung hutang yang pernah dia pinjam. Karena ada acara pengajian di kota di mana temannya itu tinggal, sebelum menghadiri pengajian dia membayarkan utangnya dulu baru hadir pengajian. Apakah berarti saya mengetahui kegaiban? Apakah berarti saya bisa meramal? Tidak sama sekali. Saya hanya bercanda. Nah, kebetulan ucapan saya kok cocok dengan kenyataan. Ya, bukan berarti manusia mengetahui kegaiban. Tidak ada satupun manusia yang bisa mengetahui kegaiban melainkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak malaikat, tidak pula jin. Jin pun tidak bisa mengetahui kegaiban. Nanti kita akan sampaikan bukti-bukti dan dalil yang menerangkan bahwa jin pun tidak bisa mengetahui kegaiban. Wa hadza kitabun, dan kitab ini samaituhu, aku memberinya judul As-sihru khataruhu at-tahassunu minhu kaifiyatu hallihi. Sihir, bahayanya,
cara membentengi diri darinya dan cara mengobatinya. Fihi di dalamnya tanbihun, terdapat peringatan lil muslimin bagi kaum muslimin min khataris saharah dari bahayanya para tukang sihir, wal kuhan para tukang dukun, wa murtadihim dan orang-orang yang semisal yang berlagak yang berdandan seperti tukang sihir dan tukang dukun. Wa nadhirun liman afsada mu'taqadahu dan kitab ini menjadi peringatan liman afsada mu'taqadahu bagi orang yang merusak akidahnya sendiri. Wa sa'a ila sihri ghairihi dan dia berupaya untuk menimpakan sihir kepada orang lain. Wa fihi silwanun lil mashuril madlum dan kitab ini juga menjadi salah satu kabar gembira, ya, pencerahan bagi orang-orang yang terkena sihir al-madlum yang dizalimi. Wa tariqatun kitab ini juga menerangkan tentang tata cara lihalli sihrihi wa ibtalih untuk menghilangkan dan membatalkan ilmu sihir yang sudah terlanjur menimpa kita. As'alullah an yanfa'a bihi. Aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan manfaat melalui kitab ini wa an yasrifa 'anil muslimina syururas saharah dan agar Allah Subhanahu wa taala memalingkan dari diri kaum muslimin kejelekan, keburukan, kejahatan para tukang sihir wal musya'widin dan para tukang kelenik wa an yaj'ala kaida a'daihim fi nuhurihim dan agar Allah Subhanahu wa taala menghancurkan musuh-musuhnya dari kalangan para tukang sihir dan tukang kelenik. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin. Salawat Allah serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga salawat salam terlimpah curahkan pula kepada keluarga beliau, kepada para sahabat seluruhnya. Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim, Imamun wa Khatib Al-Masjidin Nabawi Syarif. Penulis kitab ini adalah Syekh Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim yang menjadi imam sekaligus khatib di Masjid Nabawi Asy-Syarif. Sehingga bagi para jamaah yang pernah atau mungkin sering menunaikan ibadah umrah, ibadah haji, barangkali sebenarnya kita pernah berjumpa dengan penulis kitab ini, Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim. Atau barangkali kita pernah sholat diimami oleh beliau. Barangkali kita pernah mendengarkan nasihat-nasihat beliau saat sholat Jumat. Namun mungkin sebagian di antara kita belum mengenal beliau secara lebih dekat. Sehingga pembacaan kitab ini semoga menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan bagi kita, kemudian memberikan penjagaan bagi kita dan keluarga kita dari keburukan sihir dan para pengusungnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat, barangkali di pertemuan pertama ini kita mencukupkan diri untuk membaca al-muqaddimah, ya, muqaddimah di sore hari ini. Dan sekiranya nanti Allah Subhanahu wa taala mengganjar panjang usia bagi kita, insya Allah kita akan melanjutkan pembacaan kitab ini di pertemuan berikutnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Waktu dan kesempatan ini saya kembalikan sepenuhnya kepada Mas Ega Yudhistira. Jazakumullahu khairan. Baik Ustadz, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas penjelasannya. Amin wa fikum barak. Alhamdulillah kita telah mempelajari mukadimah dari kitab ini Ustadz ya. Iya benar Kemudian Mas Ega. insya Allah 2 pekan kemudian kita akan melanjutkan ke bab pertama. Mungkin para jamaah, para donatur, Bapak Ibu ada pertanyaan bisa langsung dibuka channel audionya atau bisa via chat. Silahkan. Silahkan jika ada pertanyaan. Ada satu pertanyaan Ustadz. Di
dikirim melalui chat WhatsApp. Ya. Ustadz, apakah kita jika memprediksi sesuatu itu sudah dianggap kita meramal, namun niat kita tidak meramal? Apakah Ya. prediksi sama dengan meramal, Ustadz? Iya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man ittaba'a hudah ila yaumin nalqah amma ba'du. Pertanyaan yang sangat bagus sekali berkaitan dengan Al-Arraf ya, berkaitan dengan tukang ramal. Saya menjadi teringat apa yang sudah dituliskan oleh Syekh Ali bin Hasan bin Ali bin Abdul Hamid Al-Halabi Al-Athari di dalam kitab Ahkamus Syita fi Sunnatil Mutahharah. Ahkamus Syita fi Sunnati Al-Mutahharah. Hukum-hukum musim dingin yang ada di dalam sunnah-sunnah Nabi yang suci. Di dalam kitab tersebut ada pembahasan tentang hukum mempercayai perakiraan cuaca. Apakah perakiraan cuaca itu termasuk kegiatan meramal yang dilarang di dalam agama kita? Kata Syekh Ali bin Hasan, perakiraan cuaca itu bukan termasuk ramalan, tetapi dia prediksi sebagaimana tadi ditanyakan oleh sang penanya. Perakiraan cuaca itu dibangun di atas studi yang rinci berkaitan dengan arah angin, berkaitan dengan volume awan, berkaitan dengan tingkat kelembaban di satu daerah, ya, dan seterusnya, sehingga berdasarkan studi yang rinci ini para ahli apa namanya ilmu cuaca mereka memprediksikan bahwa kuat kemungkinan besok di wilayah Anu akan turun hujan. Ya, mempercayai prediksi-prediksi seperti ini diperbolehkan. Syaratnya apa? Ada indikasi-indikasi kuat yang ilmiah yang menjadi mukaddimah dari prediksi tersebut. Kemudian syarat yang kedua, tidak boleh memastikan. Tidak boleh memastikan. Tetapi harus mengikat prediksi kita itu dengan apa? Ucapan insya Allah. Dan tidak boleh memastikan. Demikian juga meyakini hasil dari USG. Anak bapak nanti lahirnya akan keluar kelamin laki-laki, memiliki kelamin laki-laki atau memiliki kelamin wanita. Yang seperti ini bukan bagian dari meramal, tetapi dia merupakan hasil dari studi klinis yang rinci. Tapi syaratnya itu tadi, ada mukadimah, ada indikasi kuat, dan tidak boleh apa? Tidak boleh memastikan. Adapun Al-Arraf, mereka itu memprediksikan kejadian-kejadian di masa yang akan datang tanpa melalui mukaddimah, tanpa ada indikasi-indikasi ilmiah. Ya. Kemudian mereka memastikan apa yang mereka ramalkan itu. Seperti misalnya meramalkan presiden tahun 2024 adalah si fulan dan si fulan. Padahal pemilu belum ada. Ya. Belum ada indikasi apapun yang menuju dan mengarah ke sana. Ini semuanya disebut dengan ramalan. Tapi kalau memprediksikan karena ada indikasi kuat, maka itu tidak disebut sebagai ramalan yang terlarang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, Ustadz. Syukran atas jawabannya. Ini ada 2 pertanyaan, Ustadz. Saya bacakan satu persatu ya, Ustadz. Iya, iya. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana jika yang sudah terlanjur terkena sihir, sudah meruqyah juga, tapi sihir terindikasi masih terus ada dan mengganggunya? Berubah-ubah mungkin gangguannya, Ustadz ya. Itu gimana, Ya. Ustadz? Oh Mohon ya. jawabannya. Di dalam kitab ini, di bagian akhir-akhir, disebutkan tentang tata cara menghilangkan sihir itu. Dan sihir itu memiliki jenis yang beraneka ragam. Ya, dan masuknya sihir ke dalam diri kita itu melalui beberapa cara. Ada orang terkena sihir yang paling agak susah itu kalau sihirnya itu tertelan. Karena sihirnya dicampur dengan makanan, ya, dicampur dengan minuman, sehingga meskipun kita sudah meruqyah diri, sihir itu masih menempel di usus kita. Ya. Sihir itu masih menempel di usus kita.
Makanya Syekh Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim memberikan satu terapi ya dengan mengambil apa ini namanya rebusan daun sina Mekah. Daun sina Mekah. Daun sina Mekah ini saya berusaha mencari informasi di beberapa kalangan ya. Sebagian besar mereka mengatakan sina Mekah ini adalah merupakan daun jati Cina ya, atau daun sena. Dan insya Allah di toko-toko herbal banyak yang menjual daun sena ini. Sena maki. Sena maki. Ya, diambil satu genggam, direbus, kemudian dibacakan ruqyah dan diminum. Nanti setelah meminum sena maki ini, seseorang akan seperti terkena diare. Jadi apa-apa yang menempel di ususnya akan keluar. Itu merupakan salah satu bentuk terapi bagi orang yang terkena sihir dan sihirnya sudah masuk dalam tubuhnya melalui makanan atau minuman. Nah, terkadang ruqyah yang sudah dilakukan berkali-kali itu tidak efektif, ada penyebab yang lain. Penyebabnya adalah karena jin yang dikirim melalui sihir tersebut, dia itu terikat. Ya, terikat oleh buhul yang ditanam oleh tukang sihir. Maka kita harus melepaskan dan menghancurkan ikatan tersebut. Misalnya dengan membaca ayat Allah Ta'ala, awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma. Apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi dulunya satu, kemudian kami pisahkan di antara keduanya. Ayat ini dibaca berulang-ulang sembari berdoa di dalam hati memohon kepada Allah agar Allah melepaskan ikatan, melepaskan belenggu yang mengikat si jin di dalam diri kita. Ya, tentunya terapi ini tidak cukup dilakukan sekali dua kali, terkadang 3 kali, terkadang 7 kali, ya selama beberapa hari, setiap hari selama 1 pekan atau 2 pekan, dan tetap optimis meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah segera memberikan kesembuhan. Kalaupun tetap tidak sembuh, di kitab ini di bagian terakhir Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim memberikan motivasi kepada orang-orang yang terkena ilmu sihir dan tidak sembuh. Syekh memberikan motivasi bahwa penyakit itu tidak semuanya harus sembuh. Terkadang ada penyakit yang tidak sembuh. Maka kita tetap bersabar dan berharap pahala. Barangkali dengan cara itulah Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan, menghancurkan dan melenyapkan dosa dan kesalahan kita yang barangkali tidak cukup ya bagi kita untuk bertaubat, untuk beramal soleh untuk menghilangkan dosa tersebut. Dosa tersebut hanya bisa hilang setelah kita ditimpa oleh musibah dan kita sabar menerimanya. Baru kemudian Allah Subhanahu wa taala membersihkan dosa dan kesalahan kita dengan sebersih-bersihnya. Maka apapun kondisi seorang muslim, dia tetap husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap berbaik sangka kepada Allah taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Baik Ustadz, syukran atas jawabannya. Kemudian ini ada satu pertanyaan lagi Ustadz yang berhubungan dengan pertanyaan sebelumnya di salah satu pertanyaannya. Ustadz izin bertanya, bagaimana kita tahu jika kita mendapat kiriman sihir atau bukan sihir mungkin ya? Kemudian apa hukum mengikuti Feng Shui sama dengan kesyirikan besar atau kecil Ustadz? Jazakallah khairan. Feng Shui itu apa ya Mas Ega? Feng Shui itu semacam ramalan-ramalan Cina mungkin Ustadz ya, kayak mungkin zodiak dan segala macamnya mungkin Ustadz. Feng Shui. Gitu. Iya, kayak ramalan-ramalan Cina gitu Ustadz. Yang pertama, cara apakah kita itu mendapat kiriman sihir atau tidak. Saya secara pribadi memotivasi diri saya sendiri dan juga kepada para jamaah ya, para bapak, para ibu, kaum muslimin wal muslimat, agar senantiasa berpikir ilmiah dan tidak berpikir klenik, khurafat, takhayul, dikit-dikit kena sihir, dikit-dikit kena sihir, dikit-dikit kena sihir. Bahkan sebagian para praktisi ruqyah pun
ada yang kemudian kebablasan ya, mereka hulu ekstrim di dalam menetapkan kegaiban. Sehingga semua hal yang mereka anggap di luar nalar langsung divonis, wah ini karena gangguan jin, wah ini karena santet. Jadi ada kisah menarik para jamaah sekalian. Ada seorang teman ya, seorang ustadz di Bekasi, dia dimintai tolong untuk meruqyah satu rumah yang katanya angker. Setiap malam itu sering terdengar suara pintu yang dibanting, benda keras yang jatuh, kemudian lampu mati dengan sendirinya, sehingga seluruh penghuni rumah pada ketakutan dengan teror itu, dan mereka mengundang seorang pakar ruqyah ya. Dan sang pakar ruqyah ini mengatakan bahwa rumah itu diganggu oleh jin. Kemudian dia mulai meruqyah rumah tersebut. Setelah selesai diruqyah, teror itu tidak berhenti, terus datang, terutama saat pukul 21.30 sampai pukul 10 malam. Biasanya teror itu datang. Kemudian penghuni rumah ini minta tolong kepada teman saya ini yang tinggal di Bekasi ini, dan teman saya ini berjanji malam besok dia akan datang. Tetapi dia tidak memberitahu jam berapa dia akan datang. Dia datang jam 9 malam. Ya, tapi dia tidak segera masuk ke rumah. Dia duduk dari kejauhan mengawasi rumah itu dari kejauhan. Saat mendekati pukul 21.30, teman saya ini melihat ada bayangan keluar dari rumah, bayangan anak kecil yang dia mematikan meteran. Meteran di rumah itu. Jadi jaringan listriknya dimatikan, terus dia mengambil batu dilontarkan ke pintu sehingga menimbulkan suara duar gitu. Nah, teman saya ini kemudian mendatangi rumah itu. Gimana Bu? Kabarnya gimana? Wah, malam ini ada teror lagi Pak Ustadz. Lampu tiba-tiba mati, ada benda keras yang jatuh. Lalu teman saya ini bertanya, anaknya Ibu di mana? Dia lagi tidur di kamarnya. Tolong antar saya ke sana. Ketika sudah di kamar si anak itu, teman saya ini bertanya, kamu tidur apa pura-pura tidur? Katanya. Anak ini diam saja. Lalu dibilangi, kamu nggak usah pura-pura tidur ya, wong tadi Ustadz ngelihat kamu matiin lampu, terus kamu ngelempar batu. Tadi Ustadz lihat kamu dari jauh. Ternyata yang selama ini menteror rumah itu adalah anaknya sendiri. Saat ditanya kenapa kamu melakukan itu, si anak ini kecewa terhadap ayahnya yang selalu keluar rumah, selalu kerja, pulang malam, pergi pagi, sehingga nggak ada waktu untuk bermain dengan dirinya. Sehingga si anak ini jengkel, lalu menteror pura-pura menjadi hantu. Intinya adalah kita harus senantiasa berpikir ilmiah. Adapun kita itu mendapat kiriman siar atau tidak, itu ada tanda-tandanya. Ya, tanda-tanda itu banyak. Tidak cukup kita berpegangan dengan satu tanda, wah ini saya terkena sihir, nggak cukup. Tanda-tandanya banyak dan harus terakumulasi, baru setelah tanda-tanda itu memang benar-benar ada dalam diri kita, kemungkinan kuat kita itu sedang terkena efek sihir. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan sampaikan beberapa dari tanda-tanda tersebut. Kemudian Feng Shui, wallahu ta'ala alam ya, saya belum mengetahui ini seluk-beluk Feng Shui ini. Ustaz, apa menjelaskan Ustaz? Ini ada Ya. sedikit penjelasan terkait Feng Shui. Saya barusan cari tahu, Feng Shui adalah ilmu penganalisaan sifat, bentuk, dan situasi bumi terhadap manusia di lokasi tersebut, sehingga dijadikan perhitungan dan pertimbangan untuk menuju situasi atau untuk menentukan lokasi letak bangunan atau rumah, Ustaz. Nah, itu berdasarkan ilmu Cina kuno, seperti itu, Ustaz. Itu Iya, iya. gimana? Saya sendiri juga agak sedikit bingung terkait hal ini, Ustaz. Iya, iya. Begini, berarti kalau ilmu Feng Shui ini didahului dengan mukadimah yang ilmiah, seperti misalnya begini, oh kalau kita mau bikin rumah, jangan bikin rumah di pinggir tebing, di mana tebingnya itu tidak ada batu karangnya, murni tebing yang tersusun dari tanah liat, karena rentan longsor. Maka itu nggak apa-apa, itu bagian dari ilmu yang
ilmu sains ya yang bermanfaat dan tidak bertentangan sama sekali. Tetapi kalau keputusan akhir dari ilmu Feng Shui ini menganalisa sesuatu, dikaitkan sesuatu ini dengan sesuatu yang lain, padahal secara sains maupun secara syariat tidak ada kaitannya, maka ini merupakan sebagai bentuk kesyirikan ya. Kalau di kalangan orang Jawa itu ada rumah tusuk sate namanya. Jadi ada pertigaan begini, ada pertigaan, ini jalan ini. Tepat di pertigaan ini ada rumah. Ini namanya rumah tusuk sate. Keyakinan orang Jawa kuno, rumah tusuk sate ini mengakibatkan sial. Kalau dipakai untuk jualan malah nggak laku. Ya, ini kesyirikan ini. Karena nggak ada kaitannya ya tusuk sate dengan apa namanya laris dan tidak larisnya orang berdagang. Kecuali kalau cara pandangnya adalah rumah tusuk sate itu mengakibatkan sial. Kenapa? Karena biasanya orang datang dari sana tuh ngebut kenceng, nggak taunya di situ pertigaan, lalu dia rentan tertabrak oleh mobil, tertabrak oleh motor. Nah, seperti ini nggak apa-apa. Maka kita menghindari rumah tusuk sate karena rentan terjadi kecelakaan misalnya, karena jalannya lebar, lurus, sehingga orang nggak sempat ngerem, bablas nabrak rumah ini. Kalau sudut pandangnya seperti nggak apa-apa. Tapi kalau dikaitkan dengan angker, dikaitkan dengan tidak laku jualannya, maka ini semua bagian dari kesyirikan. Wallahu taala alam bisawab. Oh iya, berarti semua itu tergantung ilmiah atau tidak ilmiahnya itu Ustadz ya, semuanya Iya itu ya. benar. Jadi kaitannya itu dengan teori ilmiah dan dengan syariat. Karena ada ilmu sains itu mengatakan nggak ada kaitannya. Tetapi syariat mengatakan ada kaitannya. Itu bukan syirik. Maka sudut pandangnya dua. Yaitu ilmu syariat dan juga sains modern yang ilmiah. Contoh sains tidak menetapkan hal itu, tetapi syariat menetapkan adalah al-ain, pandangan mata jahat. Sains mana yang bisa menjelaskan proses terjadinya pandangan mata jahat? Saya belum pernah dengar. Tetapi syariat menetapkan itu. Al-Quran dan Sunnah menetapkan bahwa al-ain, pandangan mata jahat itu yang bisa menimbulkan apa? Madorot, dan itu bukan Baik. termasuk kesyirikan. Baik, Ustadz, syukran jazakallah khairan atas jawabannya. Eh, jika tidak ada penanya lagi, mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu, Ustadz ya. Kita Ya, lanjut baik. 2 pekan kemudian untuk membahas bab 1 dari kitab waspada terhadap sihir ini, Ustadz ya. Insya Allah, insya Allah. Baik. Mungkin ada sedikit resume dari kajian hari ini, Ustadz, atau nasihat-nasihat penutup untuk para jamaah. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah ba'du. Jadi dari mukaddimah ini kita mengambil beberapa kesimpulan bahwa sihir itu meluluh lantakkan ajaran agama, kemudian menghancurkan keharmonisan hidup rumah tangga dan merusak tatanan masyarakat. Dan ilmu sihir ini muncul dikarenakan jauhnya manusia dari ajaran Allah, kemudian tidak ridho, tidak puas terhadap jatah rezeki, kemudian juga rasa hasad, iri yang bersemayam di dalam jiwa dan hati mereka. Dan saya memberikan peringatan kepada kita agar menjauhi ilmu sihir ini dan juga memberikan motivasi kepada orang yang tertimpa agar mereka senantiasa berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berhenti meminta kesembuhan serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Jika ada salahnya, hal-hal yang kurang berkenan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Baik, terakhir kami ucapkan syukran wa jazakumullah khairan terhadap Ustadz yang sudah memberikan kami ilmu di sore hari ini. Kemudian kami segenap panitia dan solidaritas insan peduli mengucapkan syukran wa jazakumullah khairan barakallahu fikum kepada para donatur dan para jamaah Bapak dan Ibu yang hadir pada kajian online hari ini, hari Kamis ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.